Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Laila. Nah, anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat hari Senin kita belajar apa? Hebat sekali, kita belajar kegiatan menjaga lingkungan dan kegiatan yang merusak lingkungan. Nah, kegiatan merusak lingkungan itu salah satunya mengakibatkan ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Nah, di tema 4, subtema 4 yang bagian pertama, kita akan belajar merawat dan menjaga tempat umum. Kira-kira apa tempat umum itu? Siapa anak-anak di rumah yang sudah tahu apa pengertian dari tempat umum? Nah, tempat umum adalah tempat yang selalu didatangi dan digunakan oleh banyak orang. Itu namanya tempat umum. Apa saja contoh tempat umum? Yuk, apa saja anak-anak? Hebat sekali. Yang pertama, tempat umum ada halte bus atau halte bis ya. Ini tempat untuk menunggu bis datang. Ini namanya halte. Yang kedua ada stasiun kereta api. Ada sekolah, terminal, pasar. Ya, di sini ada pasar modern dan pasar tradisional. Puskesmas atau rumah sakit. Taman atau play area. Mengapa tempat umum harus dirawat? Ya, tadi ada banyak sekali tempat umum, kira-kira mengapa anak hebat kok tempat umum harus dirawat? Nah, yang pertama, karena tempat umum didatangi dan dipakai banyak orang. Yang kedua, terdapat fasilitas yang dimanfaatkan banyak orang. Yang ketiga, agar fasilitas tidak cepat rusak. Yang keempat, milik kita bersama. Yang kelima, agar terjaga kebersihannya. Nah, itu dia alasan kenapa kita harus menjaga tempat umum, ya. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak apa saja contoh sikap merawat tempat umum? Kira-kira sikap bagaimana saja untuk merawat tempat umum? Yang pertama, kita tidak boleh mencoret-coret dinding tempat umum. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak meludah sembarangan. Yang keempat, tidak merusak fasilitas yang ada di sana. Walaupun itu fasilitas umum, bukan milikmu, maka kamu juga tidak boleh merusaknya, ya. Yang kelima, yaitu tidak buang air kecil sembarangan. Ya, jadi kalau mau kencing, tidak boleh sembarangan. Sepi mau kencing, gitu tidak boleh. Nanti bisa membuat tempat itu tuh menjadi bau yang tidak sedap. Nah, kan di sana ada WC umum. Jadi anak-anak bisa kencing di situ. Tapi saat kencing di kamar mandi umum, anak-anak harus menyiramnya sampai bersih. Ya, sehingga WC umumnya juga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Oke? Kira-kira tujuan orang-orang pergi ke tempat umum itu untuk apa?
Yang pertama, ketika orang-orang mau ke halte, stasiun, terminal, dan bandara, berarti mereka akan bepergian, ya kan? Halte dia menunggu bis, berarti mau pergi ke sekolah misalkan naik bis, ke stasiun, berarti dia mau bepergian menaiki kereta api, ya. Terminal, ya, ada terminal bis kan, berarti kita mau bepergian menaiki bis. Kalau halte itu biasanya untuk bis yang antar kota saja, tapi kalau terminal dia bisa naik bis keluar kota. Bandara itu ketika kita ingin bepergian menaiki pesawat. Nah, ketika kita pergi ke tempat umum puskesmas, ke rumah sakit, berarti kita akan berobat. Ketika sakit, kita periksa ke puskesmas, kemudian kita juga bisa mendapatkan obat di situ. Yang ketiga, ke tempat umumnya yaitu misalkan ke pasar atau ke swalayan atau ke toko pakaian, toko buku, toko misalkan makanan. Nah, di situ berarti kita akan berbelanja. Nah, yang terakhir ketika kita akan ke tempat umum, ke taman atau ke play area, tempat bermain, berarti kita untuk bermain, kita untuk menghibur diri. Nah, jadi tujuan orang-orang pergi ke tempat umum itu berbeda-beda ya, sesuai dengan dia mau pergi kemana. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran tema 4. Subtema 4 yang bagian pertama yaitu tentang merawat tempat umum ya. Jadi anak-anak harus merawat tempat umum walaupun tempat umum itu dipakai banyak orang, kita juga harus merawatnya supaya awet, supaya tetap indah, supaya tetap bersih ya. Kita harus merawatnya. Oke? Teruslah berbuat baik ya. Kemudian anak-anak harus tetap belajar di rumah, tetap berlatih membaca, menulis, kemudian berhitung ya. Jangan pernah bosan karena kalau anak-anak setiap hari dilatih tentunya akan menjadi lebih hebat. Tulisan yang sudah rapi pun akan menjadi lebih rapi kalau anak-anak setiap hari menulis. Membaca juga gitu, membaca juga setiap hari dilatih akan tambah lancar ya. Jadi anak-anak jangan cepat puas, aku sudah bisa membaca. Tetapi anak-anak juga tetap harus berlatih. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Bertemu lagi insya Allah besok hari Senin ya. Kita akan belajar tema 4, subtema 4 bagian yang kedua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.